Itu tadi percakapan dengan saya bersama orang tua kita, Gubernur Aceh periode 2012-2017 dan penulis buku Perjuangan Tanpa Akhir. Baik, ini di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan beberapa untuk kita respon bersama. Ini ada Marjoni Abdul Talib. Ini Marjoni Abdul Talib, katanya, Abu Dotto, Perjuangan Tanpa Akhir, kami ingin tahu untuk langkah-langkah perjuangan selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah perjuangan Abu selanjutnya? Apakah hanya menonton saja dengan kondisi Aceh seperti ini, atau ada dorongan untuk memperbaiki keadaan? Nah, barangkali ini saran dari Abu untuk melihat Aceh ke depan seperti apa, karena Abu tadi sudah melakukan banyak terobosan-terobosan terutama di bidang infrastruktur. Lalu ke depan seperti apa yang bisa Abu sarankan pemerintah Aceh ke depan? Saya tidak hanya diam, ya. Dari awal, waktu saya ingin maju lagi masa kedua, yang saya tidak mendapat pilihan, jatuhnya ke Pak Irwandi, ya, dan Insur Nova. Ya. Saya katakan sama beliau-beliau itu, ya, saya kapan saja Pak Gub dan Wagub memerlukan, ya, saya tetap bersedia untuk memberikan saran-saran, terutama pengalaman saya selama 5 tahun. Tapi sayangnya sampai dengan Pak Irwandi masuk, ya, itu tidak pernah terjadi. Saya tidak pernah dihubungi, ya. Juga sekarang, padahal sudah berkali-kali saya katakan kapan diperlukan saya ingin atau bersedia memberikan saran-saran ataupun ya sebagai pengalaman lah begitu. Ini yang terjadi, ya. Itu sangat-sangat disayangkan sebenarnya, karena banyak pengalaman yang mungkin kita lihat seperti yang di mana-mana saja, ya. Mungkin kalau menyangkut dengan program-program, kalau itu bukan datang dari program dari mereka sendiri, mungkin mereka itu menganggap itu program orang lain. Ini yang salah menurut saya, ya. Ini program kalau sudah ternyata ada kebaikan, ada keperluannya, ya, kepentingan untuk masyarakat, ini harus didiskusikan ataupun dilanjutkan. Ini jangan sampai mengatakan bahwa ini program saya misalnya, Abu, kita bikin program sendiri. Itu berarti kita harus mulai dari nol. Ya kan? Itu kan sayang. Yang menderita siapa? Rakyat. Rakyat sudah menderita. Ditambah lagi dengan ini. Persoalan pendanaan dan sebagai dan lain-lain lagi. Ya? Antara misalnya antara eksekutif dengan legislatif. Itu selalu terjadi. Selalu terjadi. Ya. Akhirnya kapan kita untuk memulai pembangunan? Ya. Maka itu yang sudah, ya, dari pertanyaan tadi bagus, ya. Saya mengharapkan, ya, demikian sekurang-kurangnya itu pemerintah sekarang, ya, harus memikirkan lagi, ya, dan untuk melanjutkan ini pembangunan ataupun yang lain sebagainya, fokuskan kepada kemiskinan, mungkin sudah lebih baik, ya, karena sudah ada sekarang jalannya, ya. Pembangunan sudah ada, apalagi sudah siap jalan tol misalnya, ya. Itu akan menambah nanti semangat untuk kita bisa meningkatkan menurunkan kemiskinan di Aceh ini. Ya, mudah-mudahan. Baik Abu, ini ada lagi pertanyaan, ini hebat pertanyaannya ini. Pada saat Abu menjadi gubernur, ini pertanyaan dari yang bernama Adam. Hambatan seperti apa yang datang dari internal, dari kolega-kolega Abu, katanya? Apakah ada hambatan dari internal waktu itu?
Sampai katanya ada perpecahan atau apa, bagaimana Bu ceritanya? Ya, sebenarnya itu cerita panjang itu sebenarnya. Ya. Tapi begini, ya, apa-apa yang telah terjadi, saya waktu itu mengambil kesimpulan bahwa itu tidak sesuai dengan pendapat saya, ya, terutama sekali dalam soal partai. Dan soal partai ini partai besar, ya, ini partai Aceh ini partai besar, ya. Inilah hasil terakhir mungkin sesudah kita berjuang, sudah dalam konflik yang hampir 30 tahun, tapi tercapainya itu apa? Kita bisa mendapat itu melalui perdamaian, ya, yang kita buat bersama. Akhirnya tercapai ini, ya. Kita diizinkan, ya, hasil pada substansi daripada MOU itu sendiri, ya, bahwa kita bisa mendirikan partai lokal di sini. Kita tahu ini pembentukan partai lokal ini tantangannya luar biasa di dalam perundingan. Ya, hampir-hampir kami semua antara satu yang mengatakan kita sudah berangkat aja. Ya, cok silok. Saya juga katakan Pak Malik. Ya. Cok silok Pak Malik kita. Kerja tahu kita. Anali. Ya. Tapi alhamdulillah berkat Allah memberikan manusia ini berkehendak yang membuat sesuatu, tapi Allah berkehendak yang lain. Ya. Ya. Akhirnya tercapai. Ini bisa. Ya. Baik. Pak Kalam juga terlibat langsung daripada waktu itu. Ya. Nah, ini ada yang harus kita kokohkan. Ya. Kita harus perkokohkan ini. Ya. Sehingga saya kira begini, kalaupun ada misalnya itu hal-hal yang tidak sesuai antara satu dan yang lain, jangan dianggap pribadi ini. Betul, ya. Ya. Bukan pribadi bukan pribadi saya, bukan pribadi yang lain-lain lagi. Ini kepentingan rakyat Aceh. Ya. Kita harus diskusi kembali. Kita duduk kembali. Tapi kalau saya tidak ingin di sini mengatakan bahwa orang itu salah, saya itu bukan cara saya, ya. Yang cara saya adalah kita harus kembali, jangan melihat seseorang itu sudah salah, kita yang benar, itu tidak benar, ya. Baik. Baik, Bang. Memang sebuah perbedaan barangkali itu saya kira adalah sebuah sunatullah, ya. Artinya ya sesuatu yang memang begitulah, bahwa kita perbedaan adalah rahmat. Ya, begitulah yang kita yakini. Dan kita harus menyatukan perbedaan ini dengan seperti Abu tadi sudah mengatakan, dengan kita berdialog, dengan kita berdiskusi, membicarakan ini. Ya. Saya kira itu kata kuncinya. Baik, kemudian saya ingin ke Bang Ramadan. Bang Ramadan, ini menurut Bang Ramadan, di mana bisa didapatkan buku ini? Ini suaranya di unmute dulu tuh suaranya. Ya, buku ini orang mau baca buku ini. Saya kira banyak sekali yang ingin mengetahui, membaca isi buku ini. Nah, di mana buku ini bisa didapatkan? Ya, insya Allah itu di bulan September dan Oktober karena situasinya COVID, sehingga ada kendala pendistribusian di seluruh Gramedia di Indonesia. Nah, informasi terkini buat kawan-kawan di Banda Aceh bisa juga nanti didapatkan di toko buku Cikra, karena kan saya kemarin sudah bicarakan ke distributornya, saya bilang nah, tolong nanti didiskusikan juga ke toko buku Cikra. Gitu. Ya. Harganya berapa nih Bang dijual di labeling kemarin 125.000 dengan 350 halaman, ya. 350 dengan kualitas. Kemudian ini Bung Fikar, yang menarik buku ini adalah ini pengantarnya khusus Pak JK nih, Wakil Presiden, ya. Wakil Presiden. Oh iya. Iya. Jadi beliau yang menyarankan membuat buku kepada Abu, dan beliau juga memberi pengantar khusus buat sahabatnya Abu Dotol.
Iya. Baik, apakah ini ke depan masih melanjutkan penulisan buku ini atau seperti apa, Bang? Mungkin ada episode Seperti berikutnya lah. Tak ada gading yang tak retak. Artinya bahwa masih banyak sisi yang mungkin yang barangkali tersisa yang tidak bisa kami rangkum semuanya. Tapi alhamdulillah perjalanan kecil Abu dari kecil kemudian remaja hingga beliau bersinggungan dengan GAM menjadi snapshot yang menarik bagi pembaca yang ingin membaca buku Abu Dotto Perjuangan Tanpa Akhir. Ya, saya kira ini banyak memuat informasi penting di dalamnya ya. Ya, ada kisah-kisah perjalanan Abu kecil yang tidak terungkap di buku-buku lain, bahkan mungkin tidak ada ya, karena kami menggalinya juga. Dulu sahabat kita, adik kita Murizal Amzah, mungkin kalau beliau bergabung, salam saya dari tim penulis, beliau sudah menulis awal buku Abu Dotto ya. Kemudian kami mencari dari sisi yang berbeda, yang kami gali sehingga itu menjadi snapshot yang menarik tentunya bagi pembaca nanti ke depan. Oh ya, ini buku keberapa? Maaf, Abu, ini buku keberapa tentang Abu nih? Sudah berapa buku yang menyangkut tentang kisah Abu ini? Yang pertama yang ditulis oleh Saudara Murizal Hamzah. Ya. Ini Dr. Zaini Abdullah, pejuang rakyat Aceh. Ini. Oke. Ya. Ini kemudian ini yang kedua. Berarti ini yang kedua, ya. Berarti ini ada kelanjutannya barangkali Bu ya. Mau yang ketiga begitu Bu ya. Insya Allah saya berpikir demikian. Ya. Baik Abu, saya kira ini ada satu respon lagi dari Adam. Ini dia tadi bertanya, sekarang dia menyatakan, terima kasih atas jawabannya Abu, semoga menginspirasi leader masa yang akan datang. Jadi ini beliau ini sportif, tadi bertanya, kemudian puas dengan jawaban dari Abu dan Bung Adam ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Baik, saya kira ya kita dialog kita ini berjalan tanpa terasa sudah 1 jam. Kita mulai tadi dari pukul 14.00 dan sekarang sudah 15.00. Siaran ini merupakan bagian dari kegiatan Serambi Podcast yang disiarkan melalui jaringan sosial Serambi Indonesia, baik di akun Facebook, di TV, di radio, dan semua jaringan media sosial yang lain. Perbincangan Bincang Budaya adalah satu tradisi yang coba kami hidupkan. Kali ini kita berbicara tentang buku. Nanti sore saya akan berbicara dengan seorang seniman Aceh, seorang penyanyi Jol Pase, juga berbicara seperti ini. Kita bicara dari sisi seni dan budaya. Sebab bagaimanapun kebudayaan adalah bagian dari kita. Saya ingin, sebelum saya menyudahi pertemuan ini, saya ingin memberi waktu sedikit sebagai kata-kata penutup dari Abu, kemudian dari Bang Ramadan. Silakan Abu. Ya, terima kasih. Dengan pengharapan dan dengan doa, ya, moga-moga penulisan buku ini akan menjadi sesuatu, ya, untuk bisa digunakan, ya. Kepentingan adalah untuk kepentingan orang Aceh itu sendiri, ya. Kita di Aceh ini, ya, tidak ada yang lain yang memikirkan Aceh kecuali kita, ya, dari pemimpin sampai dengan yang dipimpin, sehingga semua mengetahui siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Itu harus ada itu. Feedback antara satu dengan lain. Jadi kerjasama
pemikiran yang sama, ya, sehingga kita sama-sama untuk membangun Aceh. Ini yang paling penting. Ya. Jangan sampai banyak yang terjadi. Ya, kita lihat semua itu menyalahkan pimpinan, kemudian pimpinan menyalahkan kepada masyarakat dan sebagainya. Karena tidak sesuatu yang tercapai. Itu sebabnya apa? Tidak ada kerjasama yang baik sebenarnya. Ya, sebagai pemimpin apa yang kita harus pimpin? Macam yang kita harus gunakan? Ya, kemungkinan-kemungkinan yang ada pada kita, ya, sebagai seorang pemimpin untuk memimpin rakyat seluruhnya. Ya. Kita tadi sudah saya katakan bahwa, ya, kemudian juga yang diawat oleh rakyat, sehingga diskusi itu selalu hidup, ya, sehingga ini bisa kita gunakan, digunakan oleh seluruh masyarakat, baik pemimpin itu ataupun dengan rakyat yang dipimpin. Baik, Abu, terima kasih banyak sudah menyampaikan banyak sekali hal-hal yang sangat penting yang bisa kita petik dari percakapan kita pada siang menjelang sore hari ini. Kemudian saya ingin mempersilakan Bang Ramadan, apakah ada ingin mau disampaikan di penghujung acara kita? Oke, closing statement dari saya, buku adalah pengusung peradaban. Kemudian buku juga mesin perubahan, jendela dunia. Dia menjadi mercusuar yang dipancangkan di samudera waktu. Bagi generasi muda dan wartawan-wartawan muda, mari kita mulai menyelesaikan persoalan lewat menulis buku. Salah satunya yang perlu dibaca adalah buku Abu Doto, Perjuangan Tanpa Akhir. Tanpa akhir. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang buku adalah bagian yang tak terpisahkan. Apabila Anda tidak ingin menjadi dongeng, maka tulislah buku. Kalau ingin menjadi dongeng, maka selesai tanpa buku. Baik, itu saya kira yang bisa kita ramaikan pada pada siang menjelang sore ini. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua kita, Abu Doto, kemudian wartawan senior, penulis senior kita, Bang Mohsa El Ramadan, serta seluruh kru yang bertugas di Serambi Indonesia, dan saya sendiri dibantu oleh operator Devi Komalasahni yang memantau semua pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial, karena saya tidak bisa bekerja sendiri juga rupanya. Baik, itu dari saya. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak hal-hal yang tidak berkenan dalam percakapan ini, dan saya mohon maaf kepada para penanya tidak bisa membacakan semua pertanyaan karena memang waktu kita terbatas. Itu dari saya Fikar Wieda dari Pepantaran Cibubur, Gunung Putri, Bogor, menyampaikan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.